Pace bene, masih di mea culpa. Akhirnya tiba waktunya akan ada seorang gamer, seorang programmer zaman now dari masa sekarang ini akan menjadi seorang beat, dianggap sebagai seorang kudus di dalam gereja. Dia adalah Carlo Acutis, seorang pemuda yang menderita leukemia dan mempersembahkan penderitaannya kepada gereja, kepada paus, dan akhirnya dia dipandang sebagai salah seorang kudus dan akan dibeato 10 Oktober ini. Kita mau melihat beberapa data tentang dirinya. Ternyata seorang pemuda zaman sekarang bisa juga dipandang layak menjadi seorang kudus. Apakah kita punya peluang untuk seperti itu? Kita tidak berbicara tentang gelar yang akan dihadiahi oleh gereja, tetapi tentang bagaimana cara hidup menjadi orang kudus di masa sekarang. Carlo Acutis, satu penjelasan dari Catholic News Agency. Dia seorang pemuda Italia yang meninggal tahun 2006 dan dia dibeatifikasi tanggal 10 Oktober 2020 di Assisi. Acutis adalah seorang gamer, seorang pemain game dan computer programmer komputer. Diketahui bahwa dia membuat satu website bermuat katalog tentang ekaristi, tentang hal-hal rohani, keajaiban ekaristi, tentang hidup rohani. Dan apa yang bisa kita ketahui tentang dia lagi, dia adalah seorang pemain pecinta sepak bola dan mencinta ekaristi. Olahraga dan hidup rohani berjalan bersama. Dia lahir tanggal 3 Mei tahun 1991 di London. Dan disitulah orang tuanya bekerja dulu. Dan kemudian orang tuanya, Andrea Acutis dan Antonia Salzano, berpindah ke Milan. Dan akhirnya mereka tinggal di sana. Sebagai seorang pemuda, Carlo didiagnosa menderita leukemia. Dan dia menawarkan, mempersembahkan, memaknai penderitaannya itu seraya berdoa bagi Paus Benediktus ke-16 dan ke seluruh gereja. Dia berkata, saya mempersembahkan semua penderitaanku ini, penderitaan yang harus kuterima ini, bagi Tuhan, bagi Paus, dan bagi gereja sendiri. Dia memiliki kesulitan, penderitaan, sakit, dan dia memaknai itu sebagai bagian dari pengalaman rohaninya. Sebuah pelajaran, saya pikir, bagaimana kesulitan dipandang atau menjadi alasan untuk lebih rohani. Dia meninggal tanggal 12 Oktober 2006. Lahir tahun 91, meninggal tahun 2006. 16 tahun. 16 tahun. Dan dikuburkan di Assisi sebagaimana dia minta, karena dia sangat mencintai Santo Fransiskus Assisi. Dan penyelidikan untuk proses kanonisasinya sudah dimulai sejak tahun 2013, 7 tahun setelah dia meninggal. Dan tahun 2018 dia sudah digelar Venerabilis, dan tahun 2020 diberi gelar Beato 10 Oktober. So he was pretty healthy, Nah, ini seberapa kudus dia? Apa kita maknai kekudusan itu di masa sekarang ini, di masa modern ini? From a young age, Carlo seemed to have a special love for God. Sejak sangat muda dia selampaknya memiliki cinta yang istimewa kepada Allah, bagi Allah. Meskipun orang tuanya tidak sungguh memiliki hidup rohani yang baik. Ibunya mengaku bahwa ibunya pergi ke gereja hanya ketika komuni pertama, krisma, dan pernikahan. Hanya muncul ketika event-event tertentu saja. Nah, kita memiliki harapan bahwa sekalipun dalam keluarga tidak kita inginkan, tetapi sekalipun dalam keluarga ada hidup rohani yang tidak mendukung, orang-orang muda masih memiliki kesempatan untuk membangun hidup rohaninya. Sejauh dia punya kesadaran untuk memotivasi diri sendiri untuk menghidupi hidup rohani yang baik. Nah, itu satu fakta yang menarik soal Carlo Acutis yang bisa menjadi teladan untuk kita. Mungkin keluarga tidak mendukung, tetapi kita punya motivasi sendiri. Setelah dia ikut komuni pertama, dia
ikut Ekaristi sebisa mungkin, sesering dia bisa. Dan dia membuat jam-jam kudus sebelum ikut perayaan Ekaristi. Mungkin dengan meditasi atau dengan doa-doa pribadi lainnya. Dan dia mengaku dosa seminggu sekali. Ada kebiasaan orang di Italia, sebagaimana pernah saya dengar, untuk sesering mungkin mengaku dosa. Mereka tidak mau minimalis sekurang-kurangnya sekali setahun, tetapi mereka sebisa mungkin menerima sakramen pengakuan dosa. Lalu dia juga memiliki devosi yang khusus dalam berrosario. Oktober, bulan rosario. Saya pikir ini satu teladan dan mengingatkan kita juga untuk satu nilai yang istimewa, berdoa rosario. Dan ada banyak lagi informasi lain yang dikabarkan di sini, juga termasuk bahwa dia mendorong teman-temannya untuk mendalami hidup rohani. Pernah juga pada suatu ketika dikatakan bahwa dia melindungi temannya dari bully yang diterima temannya di sekolah. Terutama kalau temannya ini adalah teman-teman anak-anak yang cacat, ada kekurangannya, disabled kids. Dan di peristiwa lain, dia sangat mencintai temannya apabila temannya ini berada di keluarga yang tidak harmonis. Sekali waktu ada keluarga yang tidak harmonis, maka dia menerima teman ini di rumahnya sendiri sebagai bagian dari keluarganya, sangat terbuka. Dan dia pernah memiliki satu pesan: the more often we receive the Eucharist, the more we will become like Jesus. Semakin sering kita menerima Ekaristi, semakin kita serupa dengan Kristus. So that on this earth we will have a foretaste of heaven. Sehingga di bumi ini kita sudah bisa mengecap bagaimana rasanya surga itu. Begitu pesan dari Carlo Acutis. Dan apakah dia seorang gamer? Bayangkan seorang kudus yang selama ini kita kenal dengan sosok yang mystical, sakral, ternyata dipresentasikan oleh Carlo Acutis sebagai seorang gamer yang mungkin bermain dikatakan di sini apa yang dia pakai? Dia memakai PlayStation PS2, bagaimana dipamerkan, diperkenalkan sejak tahun 2000-an ke atas PlayStation 2 ini, dan generasi-generasi kemudian. Dan apakah dia bermain poker misalnya di komputernya? Sebagai seorang gamer tentu dia mengeksplor banyak permainan. Dan Carlo Acutis merepresentasikan orang muda zaman sekarang. Itu yang terutama. Carlo Acutis bukan dari zaman-zaman patristik medieval yang memiliki kekakuan-kekakuan yang luar biasa dalam bahasa, dalam pemahaman liturgi, tetapi ini sungguh-sungguh generasi milenial, dan dia menjadi seorang kudus, tidak tertutup kemungkinan dan selalu ada peluang menjadi orang kudus bagi siapapun. Saya pikir ada pesan yang istimewa di situ. Dan dia menyukai olahraga juga, serentak juga menyukai hidup rohani. Dan dikatakan tubuhnya tidak korup, tidak rusak, incorrupt. Tapi masih diragukan karena toh dikatakan usia jenazahnya belum cukup lama, sekalipun tahun 2006 sudah meninggal, sudah 14 tahun, dan direpost kembali sebagaimana kita bisa lihat di fotonya. Carlo Acutis, semoga venerabilis, calon beato kita ini, beato ini memberikan motivasi kepada kita untuk hidup kudus. Bahkan saya lebih tua dari dia, saya duluan lahir, tetapi dia sendiri sudah sampai pada tahap kesucian seperti ini. Satu informasi singkat dan pace bene.